Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita belajar kimia, yaitu materi karbohidrat. Setiap hari kita makan nasi ya, tentunya kita hubungkan deh dengan kita lihat video berikut, yaitu ada seorang pelari. Apakah makan nasi ini ada gunanya ya bagi seorang pelari? Nah, bandingkan jika kita melari tapi belum makan nasi, ya. Apakah kita kuat, ya? Ini adalah berhubungan dengan energi yang ada. Jadi seorang berlari itu juga akan menggunakan energi, dia akan lebih kuat logikanya jika menggunakan energi yang berasal dari salah satunya karbohidrat. Kita lanjutkan bahwa apakah karbohidrat? Karbohidrat memiliki rumus umum CnH2ON, ya. Apa fungsi dari karbohidrat? Kita lihat karbohidrat merupakan sumber energi utama dengan 60-80% dari kebutuhan energi dipenuhi oleh karbohidrat. Jika energi ini berkurang, maka nanti bisa mengambilnya dari lemak. Lemak adalah pelajaran berikut setelah kita nanti akan pelajari tentang karbohidrat. Lalu kita akan melihat jenis-jenis karbohidrat ada 3. Yang pertama monosakarida, yang kedua disakarida, yang ketiga polisakarida. Ketiganya memiliki jumlah gula yang berbeda. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah monosakarida, adalah gula tunggal. Ya, contohnya adalah glukosa, ribosa, fruktosa, dan galaktosa. Contoh-contoh dalam kehidupan kita ya, ribosa ini berada pada kondisi salah satu penyusun dari DNA tubuh kita. Ya, kemudian fruktosa di sini kita lihat adalah gula buah ya. Gula tetapi berasal dari buah. Jadi buah yang rasanya manis tentu kandungan fruktosanya lebih banyak. Ya, kemudian glukosa itu sendiri adalah gula yang biasa kita konsumsi ya. Misalnya kita mau membuat teh manis maka perlu menambahkan gula putih. Kalau ingin membuat kolak pisang kita bisa menggunakan gula merah ya. Kemudian monosakarida yang terakhir adalah galaktosa, di mana ini adalah cincin karbon ya, ada gugus ketosa ya, di mana ada juga gugus hidroksi dan mengelilinginya. Baik, untuk selanjutnya kita lihat di sakarida, ada maltosa, sukrosa, dan laktosa, di mana ketiganya ini merupakan gabungan dari monosakarida ya, 2 monosakarida bergabung masing-masing membentuk disakarida. Baik, contohnya masing-masing adalah kalau kita lihat di sini ada gambar susu ya. Susu itu terdiri dari glukosa dan galaktosa dengan nama laktosa. Ya, kita lanjutkan yang berikut. Ada madu ya, madu itu sendiri terdiri dari glukosa dengan fruktosa membentuk sukrosa ya. Jadi ini adalah contoh disakarida. Kita lanjutkan yang ketiga, kita lihat ada gula juga namanya maltosa. Ya, biasanya dijual di apotek ya untuk tambahan obat dan seterusnya ya, bisa juga buat makanan cuman jarang digunakan. Baik, ada yang berikut adalah polisakarida di mana gula yang terdapat kandungannya lebih dari 2 jenis mono ya. Maka disebut polisakarida, yaitu terdiri dari amilum, glikogen, dan selulosa. Contoh masing-masing adalah yang pertama adalah selulosa. Selulosa ini banyak terdapat di kulit kayu ya, ada di sebagian daun ya. Dan ini banyak diketahui ya dan diselidiki kegunaannya. Lalu yang polisakarida berikut adalah glikogen atau gula otot. Jadi untuk melakukan gerak maka si otot ini harus memiliki cadangan energi yang cukup ya. Kemudian yang selanjutnya adalah amilum atau di sini disebut dengan pati ya. Bisa didapatkan dari beras ya, bisa dari gandum ya, disebut tepung terigu ya, tepung gandum juga ada, dan juga bisa dari singkong ya, zat-zat atau umbi-umbian itu mampu untuk menjadikan patih. Oke, it's quiz time ya. Are you ready? Ya, anak-anak kita siap-siap akan melakukan kuis. Iya, ini adalah kita mempersiapkan kuis. Baik, ada satu pertanyaan, jelaskan zat-zat yang termasuk karbohidrat. Tentunya zat-zat ini yang ada di dalam tubuh kita, adakah
atau yang ada di dalam lingkungan kita. Silahkan kalian buat dan jawab pertanyaan ini boleh melalui WA jika yang mengajarkan pada materi ini adalah guru kalian, ya. Dan terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Salam sukses. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.